Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Indra dan mahasiswa Teknik Sipil Unipa. Pertama, perkenalkan saya adalah Ibu Seli Novitasari. Saya selaku Kaprodi dari Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Perkenalkan, semester ganjil 2023-2024 kebetulan Prodi Teknik Sipil ITNY dengan Prodi Teknik Sipil Unipa melakukan pembelajaran daring kolaboratif di mata kuliah irigasi di ITNY dan mata kuliah rekayasa transportasi juga di ITNY. Dan di Unipa adalah sistem apa Pak Indra, saya lupa, mohon maaf. Untuk irigasinya dan nanti di Prodi Teknik Sipil dua-duanya baik Unipa maupun ITNY akan mengikuti pembelajaran bersama ya. Jadi nanti akan berkolaborasi antara ITNY dengan Universitas Papua. Jadi perkenalkan, mungkin tapi untuk kedua mata kuliah tersebut tidak saya pengampunya, tapi nanti akan diampu oleh Pak Anggi selaku yang hari ini adalah narasumbernya ini untuk mata kuliah irigasi, dan Bu Veronica itu untuk mata kuliah transportasi. Itu nanti mahasiswa akan diampu oleh mungkin dua atau lebih dosen. Nanti akan ada yang diampu atau mata kuliah yang diberikan, materi yang diberikan itu adalah dari pihak Universitas Papua. Ada juga Suaranya ke mute, Bu Seli. mohon maaf termute. Nanti akan kolaborasi antara ITNY dengan Universitas Papua. Nah, hari ini akan dilakukan sosialisasi untuk penggunaan Elinas. Elinas itu adalah pembelajaran daring yang dilakukan di ITNY. Dan untuk dua mata kuliah tadi menjadikan nanti mahasiswa kegiatannya daringnya akan dilakukan di Elinas tersebut. Jadi nanti mahasiswa akan diberikan akun ITNY untuk bisa masuk ke dalam sistem di ITNY, yaitu sistem SIM akadnya atau penglihatan nilainya dan juga sistem perkuliahannya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu dosen akan mengupload materi, baik itu video pembelajaran, baik itu materi PPT, baik itu nanti link Zoom perkuliahan jika dilakukan menggunakan Zoom, ataupun tugas-tugas dan ujian. Nah, itu semua akan dilakukan di Elinas. Nah, hari ini akan dibantu oleh Pak Anggi Hermawan selaku dosen teknik sipil ITNY yang akan menjelaskan tentang Elinas. Ya, tentang Elinas, penggunaan Elinas, karena untuk mahasiswa, terutama untuk mahasiswa Unipa di dua mata kuliah tadi itu akan melakukan perkuliahan mungkin lebih banyak dilakukan di Elinas ya dibandingkan kita melakukan perkuliahan di kelas ataupun menggunakan Zoom. Jadi nanti mahasiswa bisa melihat perkuliahannya itu via video, materi pembelajaran lainnya, itu menggunakan Elinas. Nah, kalau mahasiswa mau masuk ke Elinas harus menggunakan akunnya. Nah, nanti akunnya sedang saya proses di mana namanya
di sistem informasi kami, belum selesai. Nanti kalau sudah ada akun setiap mahasiswanya, akan diberikan ke Pak Indra, nanti Pak Indra yang membagikan ke mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa bisa masuk. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti Pak Anggi akan menjelaskan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas mahasiswa Unipa yang telah hadir hari ini. Semoga pembelajaran daring kita bisa berjalan baik. Kita bisa saling belajar, saling berkolaborasi antara Jogja dan Papua. Dan semoga kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi bisa berkelanjutan ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa selanjutnya bisa langsung ke Pak Anggi Hermawan. Monggo untuk Pak Anggi, waktu dan tempat saya serahkan. Terima kasih Bu Seli. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan juga mahasiswi Unipa yang sudah bergabung di Zoom hari ini. Jadi hari ini kita akan memperkenalkan atau memberikan tutor ya cara menggunakan Elinas ya. Kalau di ITNJ itu untuk pembelajaran daring kita namanya adalah Elinas gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anggi Hermawan, saya dosen teknik sipil. Kebetulan saya di sini nanti akan berkolaborasi dengan Pak Sudarman ya. Di sini akan mengajar nanti mata kuliah irigasi ya, irigasi. Dan juga dengan Bu Andrea Sumarasih nanti untuk irigasi saya Pak Sudarman dan juga Bu Andrea. Nah, mungkin langsung saja ya terkait dalam penggunaan Elinas. Jadi nanti kita bagi untuk cara menggunakan Elinas dari sisi mahasiswa dan juga dari sisi dosen ya. Nah, mungkin ini saya mulai dari sisi penggunaan Elinas untuk mahasiswa terlebih dahulu. Nah, mungkin saya share ya, terkait. Nah, sebelum kita sudah tertampil ya di layar Bapak Ibu sekalian dan juga mahasiswa sekalian, sebelum kita menggunakan Elinas untuk mahasiswa, ini diwajibkan untuk melakukan aktivasi email. Jadi nanti aktivasi email ini dilakukan untuk proses registrasi di mana nanti email student dari mahasiswa Unipa dan mahasiswa Unipa nanti dapat mengakses Elinas di ITNJ. Nah, ini alurnya gitu ya, alurnya proses untuk proses aktivasi untuk email student di masing-masing mahasiswa. Nanti silahkan masuk ke browser gitu ya, masuk ke browser. Bentar. Kemudian tinggal dimasukkan login saja dengan menggunakan email student. Jadi mohon maaf Bu Sally, ini nanti yang untuk mahasiswa Unipa itu menggunakan email mahasiswa Unipa yang biasanya atau bagaimana Gi? Atau dikasih email baru ya? Halo, Sally sedang tidak di depan layar. Oke. Nah, ini nanti adalah setahu saya nanti ini adalah email student dari masing-masing mahasiswa Unipa untuk dilakukan proses registrasi gitu ya. Jadi mahasiswa untuk melakukan aktivasi email itu prosesnya adalah login dulu dengan menggunakan browser atau mungkin eh, Google Chrome gitu ya, Google Chrome dimasukkan emailnya, kemudian eh, nanti selanjutnya adalah muncul tampilan seperti ini, diklik diterima saja ya, kemudian
saya kirimkan saja di Zoom-nya ya. Di Zoom, bentar. Di kolom chat. Sehingga mahasiswa bisa download langkahnya, proses aktivasi email. Ya, oke. Jadi mahasiswa bisa mengunduh cara aktivasi email nanti ketika akan menggunakan Elinas. Jadi langkahnya adalah melalui aktivasi email terlebih dahulu, baru nanti mahasiswa bisa mengakses Elinas. Nah, mungkin saya share saja langsung dalam penggunaan Elinas. Ya, jadi ini adalah saya menggunakan Google Chrome ya, Google Chrome untuk nanti masuk ke Elinas. Jadi prosesnya pertama adalah langsung diketikkan saja kuliah.itnj.ac.id. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke halaman login di Elinas gitu ya. Halaman login di Elinas. Nah, selanjutnya klik login ya. Di sini di pojok kanan atas itu ada login ya, ada login. Ini diklik saja ya. Nah, ini kalau email dari masing-masing akun tadi yang sudah terregistrasi ya, itu nanti bisa langsung diketikkan di sini ya, emailnya langsung diketikkan di sini dan juga passwordnya nanti langsung login gitu ya, langsung login. Nah, kalau misalkan belum, sebenarnya di sini juga dicantumkan alur registrasi di Elinas untuk beberapa email yang mungkin belum terregistrasi, nanti silahkan mengikuti proses alur yang sudah tertuliskan di sini gitu. Jadi tadi ya masuk ke kuliah.itnj.ac.id ya. Ini saya pakai Google Chrome. Nah, selanjutnya karena saya sudah terdaftar, saya bisa langsung login pakai email ITNJ gitu ya. Biasanya kalau sudah login tinggal diklik email ITNJ atau bisa dimasukkan melalui halaman login tadi. Bentar. Ini atau bisa diketikkan di sini gitu ya. Ini @tnj, langsung saja login gitu ya. Oke, bentar. Langsung saja. Ya, nanti kalau sudah login, ini akan langsung masuk ke dashboard utama, gitu ya, dashboard dari tampilan kuliah atau Elinas ya, dari Elinas tadi. Nah, misalkan nanti akan tertampil mata kuliah apa saja yang diambil oleh mahasiswa di perkuliahan ganjil, semester ganjil ya, nanti akan muncul di sini di sidebar-nya di sini nanti akan muncul ya mata kuliahnya apa saja itu ya. Ini coba saya ubah tampilannya kalau misalkan sebagai mahasiswa itu ya. Ya, nanti akan muncul di sini My Course ya. My Course ini akan muncul nama-nama mata kuliahnya gitu ya. Kalau misalkan saya klik satu saja Mekanika Tanah 2 misalkan gitu ya. Nah, nanti akan muncul gitu ya di tampilan layar itu akan muncul misalkan pertemuan satu itu misalkan minggu satu itu materinya apa kemudian gitu ya. Terus nanti forum diskusi ini adalah kalau misalkan nanti ada yang perlu didiskusikan terkait dengan pertemuan ke satu nanti biasanya melalui tautan ini gitu ya.
Nah, kalau mau mengunduh materi tinggal diklik saja, diklik di PDF-nya di sini gitu ya. Nah, nanti akan langsung muncul apa filenya gitu ya, muncul filenya. Kemudian bisa di download gitu ya, bisa di download melalui apa link downloadnya ini gitu ya. Caranya seperti itu untuk mengunduh materi ya, untuk mengunduh materi. Kemudian nanti juga ada biasanya video gitu ya, video biasanya nanti akan muncul link apa video, jadi Anda bisa langsung klik saja linknya di situ gitu ya. Nah, ini biasanya untuk video itu nanti akan di-share melalui Google Drive. Jadi untuk dosen nanti biasanya untuk proses upload video itu diupload dulu ke Google Drive, kemudian nanti apa di link dari Google Drive itu bisa di kopikan ke Elinas. Jadi nanti Anda bisa melihat video melalui Elinas gitu ya. Jadi linknya tadi tinggal diklik saja gitu ya, diklik saja. Seperti itu. Jadi untuk mengakses materi dan juga mengakses video gitu ya. Kemudian tugas biasanya nanti ada link tugas. Jadi kalau yang gambarnya ada gambar tangan seperti ini biasanya nanti itu berupa assignment gitu ya. Nah, itu tinggal diklik saja, tinggal diklik saja. Nah, nanti biasanya mahasiswa diminta untuk mengumpulkan file tugas gitu ya. File tugas eh, nanti biasanya di sini akan muncul link untuk proses pengumpulan karena ini dari semester yang sebelumnya gitu ya, yang lalu, sehingga ini link pengumpulannya itu sudah tidak ada gitu ya. Nanti di sini akan ada proses untuk pengumpulan atau penguploadan file ya. File tugas yang sudah dikerjakan mahasiswa dalam bentuk format PDF atau mungkin Microsoft Word gitu ya. Jadi file nanti akan diupload melalui link yang ada di sini gitu. Nah, ketentuannya apa? Jadi nanti biasanya untuk ketentuan file yang perlu diupload untuk tugas itu nanti biasanya formatnya adalah PDF, PPT, atau Microsoft Word gitu ya. Kemudian ukuran size-nya itu tidak boleh melebihi 5 MB. Jadi kalau misalkan nanti tugas atau file yang akan dikumpulkan itu filenya atau ukurannya itu melebihi dari 5 megabyte, mahasiswa perlu melakukan kompres file dulu gitu ya, kompres file. Jadi harus dikompres ukurannya di bawah 5 megabyte. Cara kompresnya bagaimana? Sebenarnya banyak ya. Untuk proses kompres Anda bisa melakukan proses kompres file itu melalui kompres online gitu ya, kompres di Google banyak gitu ya, PDF kompres ini bisa langsung gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi nanti bisa melakukan proses kompres file di online melalui I Love PDF atau apapun itu boleh silahkan. Jadi uh, perlu diketahui bahwa untuk proses upload file ya, proses upload file untuk tugas itu nanti ukuran size filenya tidak boleh melebihi 5 megabyte gitu ya. Tidak boleh melebihi 5 megabyte. Oke, seperti itu. Atau ini coba kalau misalkan tanggalnya saya ubah dulu gitu ya, biar nanti eh, apa, tahu caranya ngupload bagaimana gitu ya. Ini saya ubah sebagai dosen terlebih dahulu. Tugas 1 ya, tugas 1 ini. Coba saya ubah terlebih dahulu ya. Tanggalnya saya sesuaikan sekarang ini Agustus.
tanggal 26 sampai coba saya edit dulu. Oke, ini saya ubah dulu. Agustus. Ya, oke. Ini saya ganti ke dosen apa sebagai mahasiswa lagi, coba saya lihat dulu ya. Tadi tugas ini ya. Nah, ini nanti akan muncul submission ini ya. Nah, jadi nanti Anda untuk mahasiswa untuk mengumpulkan tugas tinggal diklik saja ya. Tinggal diklik saja apa file apa add submission-nya tadi, kemudian file dari yang sudah di scan atau file PDF tugasnya bisa langsung dimasukkan ke sini atau diseret saja, di drag saja terus masukkan ke kolom ini gitu ya. Nah, nanti bisa gitu ya. Ini sebagai contoh. Ini saya coba masukkan file misalkan seperti ini gitu ya. Ini tinggal di drag saja dari direktori penyimpanan filenya. Nah, nanti akan muncul seperti ini gitu ya. Nanti kalau sudah di save change gitu ya. Oke, jadi bisa kalau sudah di save change nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi file submission-nya akan muncul, kemudian tanggalnya berapa di sini. Berarti ini notifikasi terkait file yang sudah file tugas yang sudah Anda buat itu sudah terkumpulkan gitu ya. Oke. Nanti kalau misalkan mau ternyata filenya keliru gitu ya, ini bisa di remove ya. Selama tanggal tugasnya itu tadi atau waktu atau durasi tugasnya masih mencukupi, ini bisa di remove kemudian di upload lagi gitu ya, lagi. Oke, seperti itu ya untuk upload tugas ya. Jadi nanti silahkan proses awalnya adalah aktivasi email dulu ya, aktivasi email terlebih dahulu. Ini saya balik lagi ya. Ya, oke. Jadi nanti tugas itu akan dalam bentuk assignment seperti ini. Jadi kalau misalkan ada gambar tangan, tetapi biasanya itu nanti ada notifikasi di emailnya mahasiswa yang sudah terregistrasi tadi gitu ya. Kalau misalkan si dosen ini memberikan tugas gitu ya, durasinya berapa itu biasanya nanti akan ada notifikasinya gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tadi ya untuk download materi nanti tinggal diklik saja terus diklik download. Nah, kalau ini terkait forum diskusi ini nanti ya untuk diskusi saja. Ini sebenarnya dulu digunakan saat masa pandemi gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti kalau misalkan mau dilakukan diskusi di dalam LMS atau di Elinas itu bisa saja nanti buat judul diskusinya apa gitu ya terkait materi di minggu ke-4 misalkan seperti itu gitu ya. Cuman karena kadang kita sudah
ada grup WhatsApp gitu ya. Biasanya diskusinya nanti ada di grup WhatsApp gitu karena dosen itu juga jarang tidak akan selamanya atau seterusnya membuka Elinas gitu ya di setiap waktu itu, sehingga biasanya akan terbatas karena masalah waktunya di situ. Oke, mungkin itu untuk penggunaan Elinas untuk mahasiswa. Apa ada pertanyaan sampai di sini atau perlu diulang? Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau Mbak Bu Sally, mohon maaf untuk Nggih, emailnya student dari mahasiswa Unipa itu nanti dikasih dari kita atau dari pakai email sana ya? dikasih dari kita. Oh Sudah berarti, saya oh gitu apa ya. namanya? Sudah saya eh, mintakan ke Budi. Oh berarti Ah, dibuatkan email sendiri gitu ya untuk akses betul, Elinas ya? Oh yes. betul. Oh ya, mohon maaf. Tadi saya kira emailnya itu dari email student yang ada di Unipa. Ternyata nanti mahasiswa akan dibuatkan email sendiri gitu ya untuk akses Elinas. Jadi ini sambil menunggu saja nanti akun emailnya apa. Nah, nanti silahkan untuk proses awal aktivasinya seperti yang saya kirimkan di kolom chat tadi gitu ya. Jadi dengan menggunakan email ITNJ yang sudah dibuatkan oleh tim daring ITNJ gitu ya. Gitu nggih, Bu Sally nggih? Betul, Pak Anggi. Ya, oke. Oke, mungkin Eh, itu. sedikit Nggih, menambahkan ya, ya. untuk di Elinas ini nanti mahasiswa bisa melihat yang pertama adalah RPS. RPS itu nanti terdiri dari materi-materi yang akan diberikan. Lalu sistem penilaian yang akan diberikan dan bagaimana informasi-informasi yang harusnya masuk ke dalam eh, perkuliahan itu akan dimasukkan juga dalam Elinas. Nah, lalu juga nanti mahasiswa juga akan didaftarkan mata kuliahnya sesuai yang diberikan data dari Pak Indra. Jadi misalnya mahasiswa A di mata kuliah irigasi, mahasiswa B di mata kuliah transportasi. Nah, itu nanti otomatis. Jadi tidak perlu mahasiswa melakukan enroll sendiri atau mandiri, tetapi mahasiswa akan otomatis saat membuka Elinas yang tadi sudah diaktifasi, itu otomatis mahasiswa akan masuk ke dalam mata kuliahnya. Jadi kalau kemarin saya lihat kan setiap mahasiswa kayaknya cuma satu mata kuliah gitu kan. Jadi nanti hanya satu mata kuliahnya gitu. Lalu untuk penggunaan Elinas ini diharapkan nanti mahasiswa untuk melihat atau mengecek selalu di setiap minggunya karena dosen-dosen akan mengupdate materi perkuliahan dan lain-lainnya itu menggunakan Elinas dan setiap minggu mereka akan mengupload semua materi yang mereka lakukan baik di kelas, Zoom, sinkron maupun asinkron. Gitu. Baik dari dosen ITNY, baik dari dosen Unipa. Jadi hanya ini yang dilakukan akan sama. Jadi di ITNY maupun di Unipa. Misalnya di Unipa yang mengajar lagi Pak Darman nih, Pak Sudarman, ya kan? Nanti mahasiswa ITNY juga akan melihat kegiatan perkuliahannya Pak Sudarman juga dari Elinas yang sama. Nanti pas saat Pak Anggi yang mengajar, nah nanti mahasiswa juga bisa melihat dari pihak Unipa pelajaran-pelajaran apa saja yang disampaikan oleh Pak Anggi itu dari Elinas juga. Di waktu perkuliahan yang sama. Jadi kalau di Unipa, kalau nggak salah itu hari Senin dan Kamis ya. Senin yang transportasi, Kamisnya yang irigasi kalau nggak salah. Di jam 1 waktu Indonesia Timur, kami menyesuaikan yang di waktu Indonesia Baratnya, menyesuaikan dengan yang di Timur. Cuman perbedaannya adalah
mungkin mahasiswa akan melakukan perkuliahan besok Senin ya. Nah, itu akan dimulai terlebih dahulu oleh Pak Sudarman untuk irigasi. Nah, nanti dimulai terlebih dahulu karena kami akan baru mulai perkuliahan itu di 18 September. Nah, itu nanti bisa dilihat perkuliahannya di Elina saja dulu. Mungkin sedikit Pak Anggi untuk memberikan cara mengupload di bagi dosen. Ya, Untuk Pak ya, Indra oke. dan teman-teman dosen dari Unipa. Ya, oke. Jadi memang tadi baru penjelasan terkait bagaimana mengakses Elinas untuk apa mahasiswa gitu ya. Jadi bagaimana cara mendownload tugas kemudian mengupload tugas untuk apa mahasiswa. Nah, selanjutnya mungkin untuk dosen gitu ya. Penggunaan Elinas untuk dosen di mana nanti apa yang akan banyak aktif itu sebenarnya adalah dosennya terkait bagaimana cara memberikan materi, memberikan tugas, dan mungkin nanti di PDK ini juga memberikan video perkuliahan gitu ya. Nah, mungkin langsung saja, sebenarnya sama ya, caranya tadi login ke email ya, ke Elinas ya. Tadi mungkin saya ulangi saja. Jadi ini saya log out dulu. Jadi eh, saya log out. Oke, kita ulangi lagi ya. Ya, jadi ini saya menggunakan kuliah.itnj.ac.id ya. Ya, nanti akan masuk ke halaman login ya. Nah, nanti di pojok kanan atas di sini ya, pojok kanan atas ini kita klik login saja. Nah, nanti prosesnya sama, tinggal dimasukkan email yang sudah diberikan tadi. Nah, kalau misalkan nanti masih gagal loginnya berarti belum terregistrasi gitu ya. Nah, proses registrasinya adalah sama seperti ini tadi gitu ya, tinggal apa diikuti saja gitu. Nah, karena saya sudah apa pengguna gitu ya, tinggal diklik email ITNJ ya. Nanti tidak perlu login pakai masukkan lagi tapi langsung klik email ITNJ asalkan tadi di Google Chrome-nya tadi kita sudah login default email kita menggunakan email ITNJ gitu ya. Jadi di Google Chrome tadi eh, apa kita harus login dulu dengan menggunakan default emailnya adalah default email ITNJ. Nah, nanti akan muncul apa misalkan nanti masih seperti ini gitu ya. Nanti di show sidebar aja ya. Jadi diklik show sidebar di sini. Nah, kemudian nanti akan muncul di kolom navigasi ini muncul apa di My Course itu muncul mata kuliah yang akan kita ampu gitu ya untuk apa masing-masing dosen gitu ya. Nah, nanti misalkan contohnya di sini saya mengajar hidrolika 1, logika pemrograman komputer, mekanika tanah 2 itu adalah mata kuliah di semester genap tahun 2002-2023. Nanti kalau sudah berganti semester biasanya ini akan hilang kemudian masuk sesuai mata kuliah yang kita ajarkan di semester tersebut gitu ya. Nah, sebagai contoh tadi kita klik saja langsung di mata kuliahnya di Mekanika Tanah 2 misalkan gitu ya. Di Mekanika Tanah 2. Nah, di sini kita sebagai dosen misalkan akan memberikan materi gitu ya, materi atau mungkin PPT gitu ya, PPT atau filenya dalam bentuk Word juga bisa gitu ya. Jadi intinya untuk tahap pertama ini adalah kita akan memberikan materi. Nah, langkahnya adalah pertama untuk mengedit apa beberapa
kolom atau dinding perkuliahan atau materi yang ada di sini. Jadi ini adalah dinding perkuliahan. Nanti biasanya akan muncul seperti ini gitu ya. Jadi ini bisa kita edit ya. Ini kita bisa edit atau kita, sebagai contoh kita akan menambahkan pertemuan di sini gitu ya. Nah, nanti awalnya itu tampilannya akan seperti ini, ya, kosong seperti ini. Nah, untuk mengeditnya ini kita klik dulu kolom atas itu ya, tombol atas itu ada turn editing on ini ya. Nah, kita klik turn editing on ya. Oke, nah nanti akan berubah gitu ya. Berubah tampilannya menjadi seperti ini gitu ya. Nah, ini kita bisa edit gitu ya. Kita bisa ganti namanya. Nah, misalkan di sini edit week gitu ya. Nah, ini dicentang dulu customnya. Ini kita ganti namanya misalkan pertemuan minggu 1 gitu ya. Oke, nanti di sini bisa dideskripsikan, dideskripsikan gitu ya, perkuliahannya apa gitu ya. Pertemuan minggu 1 membahas tentang tujuan perkuliahan dan kontrak perkuliahan gitu ya. Misalkan nanti seperti ini. Atau mau tidak diisi juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi ini bisa dilewati saja atau misalkan kalau mau dijelaskan pertemuan 1 itu membahas apa, singkat saja nanti bisa dituliskan di sini. Dan di save change gitu ya. Nah, nanti akan muncul di sini ya, pertemuan minggu 1, kemudian deskripsinya tadi apa gitu ya di pertemuan minggu 1 itu gitu ya, tentang tujuan perkuliahan dan lain sebagainya di situ. Nah, selanjutnya itu adalah cara mengupload materi ya, cara mengupload materi eh, nanti filenya bisa dalam bentuk PPT, PDF atau Microsoft Word atau yang lainnya gitu ya. Jadi kita eh, add klik saja add an activity or resource ya. Jadi di sini di kolom tombol kanan ini ada add an activity or resource, diklik saja. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan ya. Jadi beberapa pilihan kita sesuai materi yang akan kita sampaikan. Misalkan kita hanya ingin menyampaikan file ya. Nah, jadi kita klik saja add new file di sini ya. Oke, diklik saja nanti akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, ini bisa ditulis nama filenya apa gitu ya. Materi pertemuan minggu 1 misalkan, atau misalkan mau dituliskan materinya apa itu boleh saja, silahkan saja. Terus mau dideskripsikan boleh gitu ya, di sini diketikkan saja ya materi pertemuan minggu 1 membahas tentang misalkan apa gitu ya. Nah, nanti jangan lupa ini dicentang gitu ya, display description on resource on course page gitu ya. Nah, ini dicentang untuk memunculkan apa yang sudah kita ketikkan di kolom deskripsi di situ. Nah, selanjutnya adalah di sini di bawah itu adalah memasukkan file ya, file yang akan kita upload gitu ya. Nah, eh, sebagai contoh saya langsung di-drag saja filenya dari file direktorinya, di-drag diseret masuk ke sini gitu ya. Oke, nanti akan seperti ini gitu ya. Contoh saja ini ya. Nah, ini eh ke syaratnya adalah bahwa ukuran filenya itu adalah di bawah 5 megabyte karena memang ITNJ membatasi untuk file-file yang bisa diupload di di Elinas itu adalah tidak boleh melebihi 5 megabyte gitu ya, 5 megabyte. Kalau misalkan melebihi 5 megabyte ya berarti nanti harus dipecah gitu ya. Satu file harus 5 megabyte maksimal gitu ya. Harus dipecah. Karena ini terkait dengan penyimpanan gitu ya. Karena kalau filenya terlalu besar nanti
kita ngupload PPT itu filenya akan terlalu besar gitu ya, sehingga alangkah lebih baiknya file PPT yang sudah kita buat untuk materi perkuliahan itu dibuat dalam bentuk PDF. Biasanya kalau diubah ke dalam bentuk PDF, filenya akan lebih kecil gitu ya, akan mengecil. Nah, kalau misalkan nanti file PDF-nya masih terlalu besar, lebih dari 5 MB, nah nanti bisa dilakukan kompres PDF gitu ya. Dilakukan kompres PDF. Jadi caranya seperti itu gitu. Nah, oke, kalau sudah nanti di sini sebenarnya kita bisa mengatur materi ini mau ditampilkan seterusnya gitu ya, tidak terbatas waktu atau kita batasi waktunya gitu ya, sehingga nanti kalau misalkan mahasiswa yang mungkin kita pengennya mahasiswa itu di pertemuan ini gitu ya, karena kita memberikan secara online, dia langsung membuka materinya. Kalau nanti sudah melewati jam ini, materi itu akan hilang gitu ya, akan hilang gitu ya. Nah, nanti kita bisa buat di restrict access di sini gitu ya. Dia restrict access, nanti kita buat by date saja gitu ya. Diklik restrict access-nya tadi, diklik add restriction gitu ya. Nah, ini diklik, kemudian dibuat date, diklik date-nya. Ya, jadi dia akan terlihat pada tanggal sekian gitu ya, jam berapa gitu ya, jam berapa ya. Jadi sampai jam berapa gitu ya, atau mungkin kemudian kita batasi gitu ya, jadi kalau seperti ini dia akan mulai terlihat di tanggal 26 Agustus tahun 2023 jam 00. Ini misalkan kita jam 8 pagi gitu ya, jam 8 pagi. Kemudian kita batasi bahwa nanti misalkan si materi ini dia harus menghilang di jam berapa gitu ya. Ini kita bisa buat add restriction lagi gitu ya, klik date lagi. Nah, ini formnya ini diganti until gitu ya, atau ini langsung ini aja ya, langsung until saja gitu ya, until saja ini sampai misalkan jam 8 malam misalkan gitu ya. Nah, nanti bisa materi yang sudah terupload tadi bisa atau tidak bisa diakses oleh mahasiswa gitu ya. Tapi biasanya memang kalau misalkan mahasiswa nggak bisa mengakses itu, nanti bisa mengcopy dari teman-teman yang lainnya gitu ya. Nanti ini akan restrict access ini akan lebih efektif jika digunakan untuk tugas sebenarnya gitu ya. Jadi kalau untuk materi saya kira tidak gitu ya. Jadi ini hanya untuk tugas saja gitu. Oke, ya, singkat saja. Nah, kalau sudah tinggal tinggal diklik save and return to course gitu ya. Nah, nanti akan muncul di sini gitu ya. Nah, jadi nanti restriknya akan muncul juga gitu ya, available until ini gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini untuk materi gitu ya, untuk upload materi tadi gitu ya. Kemudian bagaimana untuk upload tugas gitu ya. Tugas sama ya, sama. Jadi diklik add an activity or resource, diklik lagi gitu ya. Nah, untuk tugas kita menggunakan yang assignment ya. Nah, sebenarnya ada banyak ya. Di sini ada bisa kuis. Cuman kalau kuis itu kita prosesnya agak sedikit lebih lama. Kita harus membuat bank soalnya dulu gitu ya. Kita membuat bank soalnya dulu di Elinas gitu ya. Nanti berupa checkpoint, nanti kita membuat kunci jawabannya juga gitu ya. Nah, jadi ini agak sedikit lebih kompleks untuk yang membuat kuis di sini. Gitu ya. Nah, kita pakai yang assignment dulu aja gitu ya. Kita pakai yang assignment dulu. Nah, diklik saja assignment-nya di sini yang gambar tangan itu. Nah, nanti kita kasih judul tugasnya apa gitu ya. Tugas minggu 1 misalkan, atau tugas 1 gitu ya. Tugas 1. Nah, nanti dideskripsikan saja tugas 1 itu apa, boleh ya. Misalkan tugas 1 itu tentang apa gitu ya. Kemudian
boleh diketikkan syaratnya bahwa file file maksimumnya adalah misalkan 5 megabit. Kemudian nanti syarat pengumpulan atau deadline-nya gitu ya. Deadline tugasnya dideskripsikan juga di sini gitu ya. Biar nanti mahasiswa juga bisa tahu terkait apa syarat-syarat tugasnya gitu ya. Berkelompok atau tidak gitu ya. Nah, kemudian untuk file sama ya. Nanti ini karena tugas ini tidak perlu diupload file ya. Biasanya soal tugas itu sudah ada di materi PPT atau mungkin kalau misalkan memang tidak ada di materi PPT, nanti filenya untuk file tugas kita bisa upload lagi di sini gitu ya, sama ya. Jadi misalkan eh, seperti ini gitu ya, sama saja. Nah, kalau misalkan soal tugasnya itu tersendiri itu. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah availability, ini adalah pengaturan tanggal ya, pengaturan tanggal kapan tugas itu bisa diakses, kemudian kapan waktu terlambatnya, kemudian cut off date-nya ini adalah kalau sudah melebihi dari tanggal cut off date, ini mahasiswa sudah tidak bisa mengupload gitu ya, tidak bisa mengupload eh, apa lembar tugasnya gitu ya, lembar tugasnya. Kalau hanya di due date-nya saja ini adalah nanti mahasiswa masih bisa mengupload, tetapi ada statusnya di situ apa terlambat gitu ya, terlambat. Jadi biasanya ini yang saya centang adalah alas submisinya misalkan tanggal 26 Agustus dimulai dari jam 8 pagi misalkan ya. Kemudian due date-nya adalah misalkan 1 minggu ya berarti sampai katakanlah tanggal 2 September gitu ya, 2 September jam 11 malam misalkan gitu ya. 11. Oke. Kemudian cut off date-nya biasanya saya centang juga. Nah, di sini sama tanggalnya tanggal 2 September. 2 September. Kemudian jamnya 23. Ini saya lebihkan 30 menit gitu ya. Jadi nanti yang statusnya terlambat berapa menit itu nanti nilainya bisa kita kurangi sedikit gitu ya. Tidak sama dengan yang sudah sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Jadi selama 30 menit ini sisa waktu dari due date sampai cut off date ini mahasiswa sebenarnya masih bisa mengupload, hanya saja nanti ada statusnya terlambat seperti itu. Kemudian submission tip-nya ini adalah dicentang default-nya saja, tidak perlu diubah gitu ya. Kemudian maksimum number of upload file-nya, nah ini kalau tertulis 20 ini nanti mahasiswa bisa mengupload 20 file gitu ya, 20 file. Nah, ini kita batasi saja, misalkan satu ya, cukup satu file atau mungkin 2 file gitu ya, kalau misalkan nanti eh, perlu 2 halaman gitu ya, 2 halaman atau 2 file yang perlu diupload. Nah, ini sesuaikan dengan tugas yang akan kita berikan di situ. Kemudian maksimum submission size-nya, nah ini kita tidak perlu otak-atik ya. Jadi kita tadi mengikuti dari tim daring bahwa untuk file hanya disyaratkan maksimal adalah 5 megabyte gitu ya, 5 megabyte. Sebenarnya ini kita bisa ubah gitu ya. Oh, ini sudah disetting 5 megabyte, sepertinya dulu masih bisa di atas 5 megabyte, tapi ini maksimal 5 megabyte. Oke. Kemudian accepted file type-nya ini kita pilih ya, di choose saja. Nanti dalam bentuk ini adalah presentation file, biasanya saya dalam bentuk dokumen file gitu ya, dokumen file nanti adalah menjadi file format file yang harus diupload oleh mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa tidak bisa mengupload format file di luar ketentuan ini gitu. Kemudian tadi ya restrict access. Nah, ini sarannya sama tadi ya. Kalau misalkan kita membatasi bahwa sebenarnya di sini tadi ini sudah bisa gitu ya. Misalkan untuk membatasi akses tugasnya gitu ya, akses tugasnya.
Karena nanti kalau tanggalnya sudah melebihi dari tanggal cut off date-nya, ini mahasiswa sudah tidak bisa mengupload filenya, sudah tidak bisa mengakses. Nah, ini kalau restrict access tadi juga sebenarnya prinsipnya sama gitu ya. Dia hanya membatasi sampai jam berapa gitu ya dia akan tertampil. Ini untuk yang materi tadi gitu ya. Kalau di tugas sudah diakomodasi di availability ini tadi. Oke, seperti itu kalau sudah jadi ini yang restrict access saya kira tidak perlu gitu ya. Ini bisa di save and return to course ya. Nanti akan muncul di sini ya. Tugas 1 gitu ya. Nanti deskripsinya akan muncul di bawahnya sini gitu ya, di bawahnya sini. Oke, jadi ini untuk tugas gitu ya. Oke, saya kira untuk sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya untuk video ada pertanyaan mungkin untuk Bapak Ibu dosen. Tidak ada. Kita lanjutkan nggih. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengupload video gitu ya. Video. Jadi sama sebenarnya gitu ya. Jadi seperti contohnya di video ini tadi, video penjelasan detail materi pertemuan 7 gitu ya. Nah, video itu harus kita upload dulu di Google Drive kita gitu ya, di Google Drive. Kemudian kalau sudah diupload, itu nanti copy link dari Google Drive itu dipastekan di Elinas. Nah, ini contohnya sama ya, add an activity or resource, diklik saja. Kemudian kita pilih yang URL ini ya. Jadi untuk video kita memberikan link akses videonya, ya, link akses videonya. Kita klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita kasih nama, ini adalah video pertemuan 1 gitu ya. Misalkan materi pertemuan 1. Nah, kemudian ini adalah URL atau link yang kita peroleh dari Google Drive tadi gitu ya. Kita contohkan saja atau mungkin kita mau memberikan link dari YouTube gitu ya, dari YouTube misalkan bentar. Misalkan ini aja ya contohnya ya. Kita klik videonya gitu ya misalkan. Nah, ini misalkan kalau ini adalah materi gitu ya, materi misalkan yang bersumber dari YouTube. Nah, ini kita copy saja linknya, bagikan saja gitu ya, bagikan. Terus kemudian link ini kita copy gitu ya. Kita copy, kemudian ya, kalau sudah kita copy kita masukkan di sini gitu ya. Nah, ini misalkan di deskripsinya sama ya. Deskripsinya kita sama video bla 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 gitu ya. Nah, ini linknya kita pastekan di deskripsi juga, di paste. Kemudian linknya tadi kita blok gitu ya. Linknya tadi kita blok, kemudian diklik gambar rantai ini ya, gambar rantai atau link di sini ya. Nah, kita klik. Nah, ini tujuannya agar nanti videonya itu di kolom deskripsi itu linknya bisa muncul gitu ya. Nah, kita pastekan linknya tadi ya, kita pastekan linknya tadi di enter URL ini tadi. Kemudian di create link gitu ya. Jangan lupa display description on course pack-nya ini jangan lupa dicentang gitu ya. Nah, oke. Kalau sudah tinggal di save and return to course ya. Nah, nanti videonya itu akan muncul di dinding Elinasnya gitu ya, di dinding pertemuan minggu 1. Kalau misalkan dari YouTube gitu ya, kalau dari YouTube dia biasanya langsung akan muncul di sini gitu ya. Jadi mahasiswa bisa
melihat video itu tidak perlu masuk ke YouTube-nya lagi. Jadi ini langsung diklik play saja gitu ya. Diklik play saja dia akan langsung masuk di sini gitu. Tetapi kalau yang dari Google Drive gitu ya, itu tidak akan muncul gitu ya karena biasanya ada batasan sebenarnya di sini. Jadi contohnya yang seperti ini di pertemuan minggu ke-7 ini video yang bersumber dari Google Drive itu akan muncul linknya saja. Jadi videonya itu tidak akan muncul gitu. Jadi nanti mahasiswa tinggal ngeklik saja di sini gitu ya. Tinggal ngeklik di sini nanti akan langsung diarahkan ke video yang ada di penyimpanan Google Drive-nya di situ. Oke. Nah, nanti akan seperti ini misalkan gitu ya. Oke. Jadi bedanya yang dari Google Drive dan dari dari YouTube seperti ini gitu. Oke, mungkin itu nggih, tadi sudah bagaimana cara mengupload materi, terus pemberian tugas, kemudian mengupload video pembelajaran di situ. Kalau misalkan jadi kalau misalkan memang mau dimunculkan videonya langsung di Elina seperti ini ya berarti kita ngupload dulu di YouTube ya. Video perkuliahan kita diupload di YouTube, kemudian link dari YouTube itu kita pastikan di sini gitu ya. Tidak di Google Drive gitu ya. Tapi monggo saja nanti kalau misalkan mungkin videonya biar tidak yang mengakses video itu hanya mahasiswa kita saja ya berarti kita upload di Google Drive saja. Tapi kalau misalkan itu boleh diakses oleh umum itu ya berarti kita upload di YouTube seperti itu. Mungkin itu untuk penjelasan terkait penggunaan Elinas untuk berbagi materi dengan mahasiswa. Ada pertanyaan monggo silahkan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Anggi. Kata mahasiswa. Ya. Izin, Monggo, Pak. ini terkait dengan pengumpulan tugas mahasiswa. Itu Ya. gimana cara kita ini untuk misalnya kita mau download atau Oh melihat? ya, ya. Melihat yang sudah mengupload gitu ya, yang sudah mengumpulkan ya Pak ya. Iya. Nah, contohnya di tugas 2, tugas 2 ini gitu ya. Kita klik saja di tugas 2 ini. Nah, nanti akan muncul di sini gitu ya. Berapa yang partisipannya berapa, yang sudah mengumpulkan itu berapa gitu ya. Nah, kita klik view all submission gitu ya. Nah, diklik view all submission. Nah, nanti akan muncul di sini. Mahasiswa ini berarti kalau tidak ada filenya di sini berarti dia tidak mengumpulkan gitu ya. Contohnya karena ini kan saya bagi 2 kelas ya Pak. Jadi tadi kan ada untuk kelas 1 dan kelas 02. Jadi mahasiswa sesuai dengan kelas 01 itu tadi akan mengumpulkan di kolom yang di kelas 01. Nah, contohnya ini. Atas nama Muhammad Agus Hidayat ini sudah mengumpulkan. Nah, ini filenya ini tinggal diklik saja. Tinggal diklik nanti atau di-download gitu ya. Oh, berarti nanti akan download satu-satu ya? Iya, Pak. Di-download satu-satu, Pak, ini, Pak. Ya. Nah, nanti dibuka di kolom downloadnya ini gitu ya. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Nanti bentuk tugasnya bisa kita nilai gitu. Gitu, Pak. Kita langsung penilaian di situ dan berikan komen, Pak Anggi. Gimana? Pemberian nilai di situ langsung dan pemberian komen. Pemberian Nilai. Kan nilai. bisa memberikan nilai langsung kan? Oh, kalau yang itu nanti di gradebook itu toh, saya belum pernah menggunakan itu ya. Ini kan bisa dikasih nilai langsung toh, Pak. Itu kan bisa dikasih komen. Nek komen nanti langsung di komentar di sini. Ya, nanti kita tuliskan saja komentarnya berarti tugas ada kekeliruan di mana gitu nggih. Nanti bisa kita jelaskan. Kemudian kalau nilai ini di grade ini gitu ya, di grade ini. Diklik saja. Cuman saya jarang menggunakan karena nilainya biasanya saya langsung di saja. Nah, ini grade off-nya adalah ini maksimalnya 100 gitu ya. Kita bisa kasih misalkan 75 gitu ya, Bapak Ibu. Terus komentarnya bisa nanti langsung di sini gitu. Terjadi tugas masih ada kekeliruan
bagian analisis apa misalkan. Nah, nanti bisa di sini. Kemudian kalau sudah ini langsung di save change misalkan seperti itu. Nah, nanti si mahasiswa bisa melihat nilai ini ya, nilai ini bisa langsung muncul di sistemnya di Elinasnya mahasiswa, kemudian komentarnya ini juga bisa langsung tertampil di sistem Elinasnya mahasiswa seperti itu. Begitu. Ada lagi monggo. Oke Pak, siap. Terima kasih. Iya, Pak. Pak Anggi, Nggih. ya Monggo, Pak. baik, ya terima kasih Ya. Pak. Ya, ini terkait dengan yang Eldinas ini nanti kan ada semacam SOP atau POB-nya ya, yang disusun secara manual, maksudnya. Bu Sally, ini mungkin Bu Ya, Sally Bu, yang tahu. nanti akan disiapkan, Pak Dik akan kami siapkan apa namanya cara penggunaannya SOP sama POB-nya dari institusi nanti sudah ada. Ini akan kami Oke, berikan baik. juga. Oke, baik. Ya, ya. Ini Oke. sebenarnya hampir sama dengan apa Alamasnya SIM-nya Unipa ya, Pak Sita. ya. Ya, Nggih. hampir sama Ya. dengan Unipa. Ya. Kemarin memang kendalanya ya terkait misalnya pengumpulan tugas itu kadang mahasiswa itu masih secara manual mengirimkan ke WA dosen yang bersangkutan gitu. Oh iya. Padahal kita sudah meminta supaya dia masuk ke dalam sistem gitu. Nggih. Itu. Ya, Pak, dulu awal-awal juga seperti itu, ya, Pak. dengan Awal-awal berbagai kita alasan menggunakan yang apa dikemukakan itu. daring itu ya, seperti itu. Iya, Terus karena ini digunakan terus ya, jadi mahasiswa sudah iya, tahu jadi katanya kalau yang di kebiasaan event ini. ini. Ya, jadi kebiasaan. Iya. Jadi Nggih. nanti juga akan kita buatkan grup WhatsApp biar nanti komunikasi juga lebih enak kan. Jadi kalau misalnya Sudah. Bapak Ibu dosen Iya. memberikan juga, Kita ada grup WA-nya Bu, setiap mata kuliah oh kita ya, ada grup WA-nya. Nanti nanti kita gabungkan saja kan. Biar nanti ya yang nanti masih kita baru ini bisa bergabung. tambahkan ke grupnya Bu. Ya, biar Iya. nanti kalau kelihatan yang belum mengumpulkan gitu kan bisa kita sampaikan ke dalam grup. Iya. Mungkin ada tambahan untuk mahasiswa, apakah ada yang mau ditanyakan untuk penggunaan? Mungkin hampir sama ya dengan yang ada di Unipa ya. Oh, satu lagi Pak Anggi. Ya, monggo, Pak. Ini kan mungkin tidak setiap mahasiswa itu punya sarana seperti laptop. Kayak ini kan lebih enak kalau modelnya upload dan lain-lain itu kan dasarkan menggunakan HP. media laptop. Nah, kalau terkait HP mungkin masih agak ada yang bisa berubah-ubah gitu. Tapi tidak apa-apa, nanti mungkin di kita di Prodi itu kita akan sediakan satu PC untuk mahasiswa tersebut bisa mengupload seperti itu Pak. Itu Oh, oke. untuk Sebenarnya mengatasi pakai kesulitan gitu. HP itu bisa kok, Pak. Pakai HP masing-masing mahasiswa itu bisa untuk Bisa ya? mengupload. Iya, bisa, Pak, mengupload tugas dan juga mendownload materi itu sebenarnya bisa masuk ke login saja pokoknya dari HP-nya itu melalui browsernya itu login ke Nah, alinas.itnj apa browsernya kuliah. itu browsernya itu wajib Chrome atau bisa yang Enggak, lain? bebas, Pak, bebas. Bebas ya? Ya, cuman saya melihat di sini dalam penggunaannya itu untuk browser itu lebih enak menggunakan Chrome gitu ya kalau Ya, karena apa produk pakai yang Google, Windows. Pak. Iya, iya Pak, produk Iya, Google itu. itu lebih cepat dan lebih praktis sebenarnya. Cuman kalau pakai Mac itu ya pakai Safari itu juga lebih enak gitu Pak. Sama saja. Nggih. Ya intinya kita mendesain ini kan juga untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa tersebut dalam hal ini kan Iya. teknikal sekali Pak gitu. Iya. Ada juga itunya kok Pak, bisa di-download di mana namanya? Itu masih bisa enggak ya? Saya juga lupa ya. Kuliah daring itu ya. Sebenarnya ada aplikasinya Pak, bisa di-download. Ada aplikasinya Pak. Cuman saya nggak tahu Pak, itu kalau masih bisa misalnya atau masih enggak. bisa, nanti kami sampaikan juga cara penggunaan yang aplikasinya itu juga Pak. Oh baik.
Jadi Tapi itu ada dengan aplikasi login dari atau dengan melalui Google Chrome tadi, masuk ke kuliah.itnj.ac.id ini nanti itu langsung akan menyesuaikan dengan HP kok Pak, itu biasanya tampilannya itu. Ya, biasanya mahasiswa seperti itu. Mungkin dari mahasiswa ada yang mau bertanya. Tidak ada, Pak. Ya, Tidak ada, Bapak. Saya kira Ya, nanti juga kalau penggunaannya sama ya Pak ya, terkait ya, yang di LMS-nya mungkin di punyanya Unipa itu prosesnya juga ya. cuma ngupload tugas dan download materi itu saja. Kalau di kita kemarin tuh sistemnya begini Pak, kita itu setiap prodi itu akan ditunjuk yang namanya semacam admin Pak. Oh Itu. gitu, iya. Ya, dia yang meng-create kelas dan kelas itu kemudian diisikan sama dia untuk nama dosen-dosen yang ini gitu. Nah, nanti Maksudnya kemarin tuh biar mahasiswa tidak yang tumpang akan tindih. masuk di sistem daringnya itu nanti Ya, sudah atau mahasiswa sendiri atau sudah didaftarkan? mahasiswa sendiri yang masuk. Oh, Mahasiswa mahasiswa sendiri sendiri yang yang masuk. masuk gitu ya? Ya, masuk Enroll baru sendiri gitu ya Pak ya? disetujui. Ya, enroll sendiri baru disetujui oleh Oh begitu. adminnya gitu. Oh, kalau dulu awal kita seperti itu Pak. Jadi mahasiswa enroll sendiri, cuman sekarang sudah by KRS-nya. Jadi dari bagian akademik itu sudah memasukkan ketika sudah masa KRS itu sudah final gitu ya. Nanti nama-nama mahasiswa yang sudah KRS sesuai dengan mata kuliahnya itu nanti sama bagian akademik sudah dimasukkan, dienrolkan gitu di kuliah daringnya. Itu kalau di ITNJ seperti itu. Jadi mahasiswa tidak enroll sendiri. Dulu pas Iya. awal-awal itu masih kacau Pak. Jadi Iya, enroll sendiri jadi enroll bahkan ada yang sampai tidak masuk gitu. 3-4 kali pertemuan masih ada yang belum masuk Iya, Pak. iya sama Pak. Dulu juga seperti itu di kita itu. Terus akhirnya di diserahkan ke bagian akademik yang mengenrolkan. Oke, itu juga Iya. kendala di sini. Sebagian akademiknya tidak terlalu ini Oh terhadap iya sistem iya. Pak gitu. Iya. Iya. Ini kan hari Senin nih. Oh, monggo. Mohon izin Bu, ini kan hari Senin kan sudah ada mulai perkuliahan terkait dengan sistem dan perasaan transportasi. Dengan demikian seharusnya kan anak-anak itu sudah terdata di dalam sistemnya Linus untuk ikut perkuliahan di pertemuan pertama itu. Yes. Ya Pak, untuk hari Senin Pak, untuk saat ini sampai saat ini saya belum dapat emailnya. Tapi kalau misalnya nanti kalau sudah ada, kan kami masukkan langsung ke dalam emailnya dan juga masuk kami ke Indra. Jadi ini masih proses dalam membuat email untuk mahasiswa agar bisa diakses. Oke, baik Bu. Ya biasanya memang minggu pertama, minggu kedua itu masih transisi apply dengan sistem seperti ini kan biasanya masih Pak, masih penyesuaian gitu. Yeah. Ya jadi satu minggu ini kita akan usahakan untuk bisa kalau irigasi kan sudah mandiri ya. Kalau itu siapa dulu? Disuruh dia atau Indra dulu? Pertemuan pertama, pertemuan kedua itu. Kalau dari transportasi yang pertemuan pertama kedua itu dari ITNJ nanti Bu yang kasih kalau yang di transportasi. Kalau irigasi? Ya, kalau irigasi Pak Sudarman terlebih dahulu. Oke. Nanti kita koordinasi lagi saja. Baik. Untuk penyesuaian lagi ya Pak ya biar enak. Iya baik siap Bu. Nanti tanggal 29 jam 1 masih ada pertemuan dengan Mayo yang kemarin tentang metode pembelajaran. Nanti bisa kita bahas lagi pertemuan. $29 hari Selasa Bu ya? Ya. Oke. Hari Selasa. Ya. Jam 1 barat, berarti jam 3 di timur ya Pak? Ya, jam 3 di kita. Ya. Mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu mahasiswa yang bisa saya sampaikan hari ini. Siap. Terima kasih.
Silakan. Mohon maaf Bu Sally, suaranya kurang jelas. Ya, Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Indra, Pak Anggi, Pak Sudarman, dan mahasiswa yang telah hadir di sosialisasi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan. Nanti akan kami berikan untuk video sosialisasi hari ini, POB, dan cara aktivasi dan lain-lainnya akan kami berikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Selamat Bu siang Sally Pak semua. Indra, Pak Selamat siang Darman. semua. Pak. Terima kasih Pak Indra, Pak Darman, Pak Anggi. Iya, Saya end meeting for all Sama-sama Bu. semuanya. Ya.